Ya, shalom untuk kita semua. Akhirnya kita ketemu lagi di mata kuliah bahasa Yunani dan kali ini kita akan kembali membahas sesuatu yang spektakuler. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah ketemu dengan kata benda, tapi kali ini kita akan kembali lagi membahas kata kerja dan kali ini bahasan kita tidak akan terlalu panjang, terlalu banyak. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang kata kerja dengan arah aktif, ya. Jadi, indikatif aktif present, indikatif aktif imperfect. Nah, kali ini yang akan kita bahas bukan lagi yang berarah aktif, tapi justru yang berarah pasif dan medium. Dalam bahasa Indonesia, kita mungkin memahami yang namanya kalimat aktif dan pasif, tapi tidak ada yang namanya kalimat medium. Nah, dalam bahasa Yunani, kita mengenal 3 jenis arah. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif, tapi ada juga yang medium. Nah, hari ini yang akan kita bahas dalam materi kita adalah kata kerja indikatif pasif atau medium present dan kata kerja indikatif pasif atau medium imperfect, ya. Jadi indikatif pasif dan medium present serta indikatif pasif dan medium imperfect. Nah, dalam bahasa Yunani, present mempunyai 3 bentuk, yaitu aktif, medium, dan pasif. Silakan perhatikan di layar ya teman-teman. Aktif, medium, dan pasif. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, kita hanya mengenal 2, yaitu aktif dan pasif. Ya. Aktif ketika subjek yang melakukan pekerjaan. Contoh di situ ada John memukul bola. Sedangkan pasifnya adalah ketika subjek justru yang dikenai pekerjaan. Contoh, bola dipukul oleh John. Kalau pada kalimat aktif, subjeknya adalah John. Subjek pada kalimat aktif adalah John. Mana ini di kursor, kenapa tidak datang-datang? Oke, sip. Pada kalimat aktif, subjeknya di sini adalah John. John memukul bola. Jadi subjek, predikat, dan ini keterangannya, objek. Jadi John memukul bola. John subjek, memukul predikat, dan bola adalah objek. Sedangkan dalam kalimat pasifnya, subjek bukan lagi John, tapi bola. Bola yang sudah jadi subjek, dan kemudian predikat dipukul oleh John adalah objek. Sehingga teman-teman mari perhatikan, kalau pada kalimat aktif, John yang melakukan pekerjaan, ya. John yang memukul bola. Sedangkan kalau di kalimat pasif, bola yang justru dipukul oleh John, sehingga bola yang justru dikenai pekerjaan, bola yang justru dikenai pukulan oleh John. Itu ya, itu perbedaannya. Nah, untuk yang medium, di sini adalah ketika subjek melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Contoh, John memukul bola untuk dirinya sendiri atau nanti bisa kita terjemahkan sebagai John memukul bola sendiri. Nah, pola untuk indikatif pasif medium present adalah sama, yaitu orang pertama tunggal akhirannya omai, orang kedua tunggal akhirannya ei, orang ketiga tunggal akhirannya etai, orang pertama jamak akhirannya ometa, orang kedua jamak akhirannya este, dan orang ketiga jamak akhirannya ontai. Nah, teman-teman bisa lafalkan ini dan hafalkan dengan pola omai, ei, etai, ometa, este, ontai. Sekali lagi, omai, ei, etai, ometa, este, ontai. Mari kita mulai dari orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal, omai, kalau kita padankan dengan kata liuo, dia akan jadi liu omai. Bisa diterjemahkan secara pasif dan medium ya. Pasifnya, saya sedang dilepaskan ya. Kalau sebelumnya kita belajar pada kalimat aktif, saya sedang melepaskan. Sekarang kalau so pasif dia akan jadi saya sedang dilepaskan. Kemudian mediumnya adalah saya sedang melepaskan sendiri. Orang kedua tunggal A. Dapat dengan kata liuo dia akan jadi liu A, engkau sedang dilepaskan atau engkau sedang melepaskan sendiri. Orang ketiga tunggal etai, baku dapat dengan kata liuo dia akan jadi liu etai,
dia sedang dilepaskan pasifnya, dan mediumnya dia sedang melepaskan sendiri. Lanjut ke jamak ometa. Baku dapat dengan kata liuo, dia akan jadi liu ometa, kami sedang dilepaskan untuk terjemahan pasif, dan terjemahan mediumnya adalah kami sedang melepaskan sendiri. Kemudian, este untuk orang kedua jamak. Liu este diterjemahkan secara pasif, kalian sedang dilepaskan, dan secara medium kalian sedang melepaskan sendiri. Orang ketiga jamak ontai. Ontai kalau dipadankan dengan kata liuo akan jadi liu ontai. Mereka sedang dilepaskan atau mereka sedang melepaskan sendiri. Lanjut ya teman-teman. Kemudian di sini ada satu bentuk infinitif ya. Infinitif pasif present. Akhirannya estai. Jadi contoh kalau baku dapat dengan kata liuo, dia jadi liu estai, sedang dilepaskan. Lanjut. Ada pola untuk indikatif pasif atau medium imperfect ya, sama juga polanya, yaitu orang pertama tunggal akhirannya omen, orang kedua tunggal u, orang ketiga tunggal eto, orang pertama jamak ometa, orang kedua jamak este, dan orang ketiga jamak onto, plus ada augmen epsilon di depan kata gitu ya. Jadi ada akhirannya, tapi juga ada augmen epsilon di depan kata. Sehingga untuk menghafalkannya, teman-teman bisa lafalkan seperti ini. Omen u atau ometa este onto plus augmen epsilon di depan. Sekali lagi, omen u atau ometa este onto plus augmen epsilon di depan. Lanjut teman-teman, orang pertama tunggal, ada augmen epsilon plus akhiran omen. Kalau baku dapat dengan liuo, maka dia akan jadi liuomen. Liuomen, saya dulu sedang dilepaskan pasifnya, dan saya dulu sedang melepaskan sendiri mediumnya. Orang kedua tunggal, ada augmen epsilon di depan dan akhirannya u. Jadi kalau baku dapat dengan kata liuo akan jadi liu. Engkau dulu sedang dilepaskan, terjemahan pasif, dan engkau dulu sedang melepaskan sendiri, terjemahan medium. Orang ketiga tunggal, ada augmen epsilon di depan plus akhiran eto. Baku dapat dengan kata liuo, dia akan jadi liu eto. Dia dulu sedang dilepaskan, terjemahan pasif, dan dia dulu sedang melepaskan sendiri, terjemahan medium. Lanjut ke jamak. Ada akhiran ometa plus augmen epsilon di sana untuk orang pertama jamak. Jadi kalau baku dapat dengan liuo, dia akan jadi liu ometa. Kami sedang dilepaskan pasifnya, dan kami dulu sedang dilepaskan pasif, dan kami dulu sedang melepaskan sendiri medium. Orang kedua jamak, ada augmen epsilon dan akhiran este. Baku dapat dengan liuo, dia akan jadi liu este. Kalian dulu sedang dilepaskan pasifnya, dan kalian dulu sedang melepaskan sendiri, terjemahan mediumnya. Orang ketiga jamak, augmen epsilon di depan plus akhiran onto. Baku dapat dengan liuo, dia akan jadi liu onto. Mereka dulu sedang dilepaskan, terjemahan pasif, dan mereka dulu sedang melepaskan sendiri, terjemahan medium. Nah, kemudian teman-teman mari perhatikan. Di sini ada kata depan ya, kata depannya hyupo. Ini dia. Hyupo, ini terjemahannya berdasarkan dengan kata benda yang ia temui setelah hyupo. Hyupo kalau baku dapat dengan kata benda genetif, dia diterjemahkan by, ya, dengan atau oleh. Contoh di sini ada kata hyupotes agapes, diterjemahkan dengan atau oleh kasih. Kalau dia baku dapat dengan kata benda akusatif, maka dia diterjemahkan under, di bawah. Contoh, hyupoten agapen diterjemahkan di bawah kasih. Teman-teman, kali ini ada 11 kosakata yang teman-teman harus hafalkan ya. Jadi di situ ada hamartano, anabaino, apotneisko, balo, didasko, dioko, doksazo, krazo, menopeito, dan khairo. Mari kita mulai dari yang pertama. Hamartano artinya sin, berdosa ya. Kemudian ada anabaino, artinya go up atau naik. Ada itu harusnya apotneisko ya, bukan apoteisko. Apotneisko, setelah theta tolong tambahkan huruf mu yang begini. Ya, artinya die atau mati. Kemudian ada balo,
throw atau cast, melemparkan. Ada didasco yang sedang saya lakukan sekarang ya, teach atau teaching, mengajar. Kemudian ada dioko, pursue atau persecute, ya menekan atau menghambat. Kemudian ada doxazo, glorify, memuliakan. Ada krazo, cry out, berteriak. Ada meno, remind atau abide, tinggal. Ada peito, meyakinkan. Dan ada khairo, bersukacita atau bergembira. Nah teman-teman, sekali lagi selalu ada tanda cinta dan kasih sayang untuk teman-teman. Jadi kali ini ada 7 nomor yang harus dikerjakan. Perhatikan di nomor 3. Mana ini? Sorry. Nomor 3, di sini ada kata tukuriu. Ya, tukuriu ini kata benda maskulin. Kalau nanti di vocabulary kalian tidak ditemukan, ini kata benda maskulin. Artinya dari Tuhan atau Tuan itu, ya. Dari Tuhan atau Tuhan itu. Nah, lanjut teman-teman. Dari 7 nomor ini kita akan mengerjakan nomor 2 ya. Salah satu yang akan kita kerjakan yaitu nomor 2. Sehingga teman-teman hanya perlu mengerjakan untuk latihan nomor 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti tinggal 6 nomor lagi. Oke, ini nomor 2. Baptisonto exousia. Baptisonto, kata kerja indikatif pasif medium imperfect. Orang ketiga jamak dari kata baptizo. Mereka dulu sedang dibaptis, atau ini sebenarnya bisa medium juga ya. Mereka dulu sedang dibaptis atau mereka dulu sedang membaptis sendiri. Kemudian ada exousia, kata benda nominatif. Sorry, harusnya bukan nominatif ya. Harusnya di sini akusatif. Kata benda akusatif feminin tunggal dari kata he. Oh tidak, memang betul nominatif. Sorry teman-teman, yang memang betul nominatif ini. Jadi kata benda nominatif feminin tunggal dari kata he exousia artinya kuasa atau kekuasaan. Ya. Sehingga terjemahannya adalah, mari perhatikan. Di sini ada tanda titik koma, berarti ini menandakan bahwa dia adalah sebuah kalimat tanya. Sebuah kalimat tanya bahasa Yunani sederhana, maka ini pasti akan diawali dengan kata apakah untuk terjemahan. Jadi terjemahannya adalah, apakah mereka dulu sedang dibaptis kuasa, atau apakah mereka dulu sedang dibaptis oleh kuasa? Nah, untuk 6 nomor selanjutnya silakan dikerjakan dan Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau ada yang tidak jelas, silakan bertanya di grup WhatsApp.